warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'budu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fadhilul muhtaramin wa muhtaramat, sahabatkan sahabati para ibu jamaah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat umur yang banyak, sehat walafiat dalam kondisi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah dan seluruh kita di dunia oleh Allah, dunia kita akhirat kita. Semoga Allah berikan kita punya barokah yang senantiasa bertambah kebaikannya, ketaatannya. Allah berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dan kita. Allah berikan ampunan akan dosa-dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin dan kita. Semoga Allah jadikan anak kita soleh-solehan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti bagi orang tuanya maupun dengan derajat orang tua dunia dan akhiratnya. Semoga Allah kapanpun suatu waktu dari kemudian Allah dan menyebabkan khatimah. Alladzi ya'lamu rasulullah sallallahu alaihi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati al-hadatin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أيجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وهو معنى قوله في وقت أيهما شاء ويجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا
Wallahu ala qawli fi waqti ayyi ma sya'a wa surutul jam'an taqdini salah satu al-awwalu ayyadaha bidhuri qabla asri wa bidhuri qabla isyari falau akasa fa'iyyadaha bil asri qabla dhuri mathalan lam yashihha wa yu'iduha ba'daha in arada al-jam'ah. Melanjutkan pembahasan tentang sholat qashar dan jam'ah. Sholat jam'ah di sini diterangkan wajib sudah diperbolehkan bil musafiri bagi orang yang bepergian, safaran dengan bepergian, pemilan yang jauh, mubahan yang diperbolehkan. Kalau dalam qashar kemarin syaratnya ya 16 farsah ya, syaratnya kemarin ya. Atau kalau dikilokan ya ada yang mengatakan ya, 84 apa namanya itu 90 96 ada yang 100 lebih ya. Nah, jadi perjalanannya yang amat jauh ya, yang jauh. 16 farsah ya, terbuat malah lebihnya perjalanan yang jauh. Terus perjalanannya juga kemarin dalam qashar perjalanan yang mubahan, perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang diharamkan. Ya. Kalau perjalanan yang diharamkan untuk maksiat, untuk yang lain-lainnya, intinya perkara yang diharamkan, maka tidak boleh mengqashar dan menjamak sholat. Ya. Perjalanan mubah seperti perjalanan yang berdagang, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, termasuk namanya seperti mancing, kemudian ke Balikpapan, semuanya ada acara-acara sekolah, ada acara kantor dan lain sebagainya. Itu perjalanan-perjalanan yang mubah, perjalanan-perjalanan yang diperbolehkan. Nah, ini boleh untuk mengqashar dan menjamak. Jadi bagi orang yang bepergian dengan jarak yang jauh, ayyajma'a baina sholat al-dhuhri wal asri, untuk menjamak, mengumpulkan dua sholat, yakni antara sholat zuhur dan sholat asar. Taqdiman atau takhiran, baik dengan jamak taqdim atau dengan jamak takhir. Kalau jamak taqdim berarti asar dikerjakan di waktu sholat zuhur. Jamak takhir berarti zuhur dikerjakan di waktu sholat asar. Ini jamak takhir. Bahwa makna ini yakni ini makna daripada ucapan pengarang kitab ini di waktu ayyihi masya'a, di dalam waktu ayyihi masya'a, manapun yang ia kehendaki, di waktu mana yang ia kehendaki daripada sholat zuhur dan sholat asar. Ya, ini. Nah, ini juga termasuk pemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena kita ketika sedang berpergian mungkin sulit untuk berat melakukan daripada ibadah sholat kita ya, dengan berbagai aktivitas ketika berpergian ya, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan pemurahan, Allah menambah kasih sayangnya kepada kita, boleh kita sholat ya, baik itu di jamak taqdim maupun di jamak takhir, disesuaikan dengan kemampuan kita, waktu, kenyamanan, kelonggaran kita. Ini termasuk juga kemurahan Allah, termasuk kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita ini benar-benar tetap dalam suatu hal apapun kondisi tidak sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai aktivitas-aktivitas kita itu pun menjadikan sebab meninggalkan sholat.
Begitu perhatiannya Allah SWT kepada kita. Makanya tidak ada Allah itu menghendaki yang tidak baik sama hambanya, itu tidak ada. Semua kehendak Allah kepada hambanya itu pasti baik. Ya, sedikit pun Allah itu tidak akan menganiaya kepada hamba-hambanya. Ya, Allah dan yang maha jamil, Allah dan yang maha bagus, yang maha indah, yang maha baik, yang maha sempurna, sedikit pun tidak mengharapkan keburukan pada hambanya. Maka kalau hambanya berbuat buruk, itu berarti dari dirinya sendiri. Dengan kesibukannya kok sampai dia meninggalkan sholat, dengan bepergiannya kok sampai dia berani meninggalkan sholat, padahal sudah dilonggarkan oleh Allah boleh jamak takdim atau jamak takhir, di mana waktumu yang enak, yang nyaman, yang luang untuk sholat, ya ini boleh. Ya, ini. Wahai jemaah, dan diperbolehkan pula bagi orang musafir untuk mengumpulkan baina salat al-maghrib wal isya'i, di antara dua salat, yakni salat maghrib dan salat isya. Taqdiman atau takhiran, baik itu jamak taqdim ataupun jamak takhir. Nah, maghrib dikerjakan di isya, berarti jamak takhir. Isaknya ini luangnya ini waktu maghrib, isak nanti kayaknya jadwalnya ini padat sampai tengah malam, seumpamanya ada pelatihan atau apa ya, sampai malam jam 1 seumpamanya masih ada jadwal kegiatan. Nanti kalau aku boleh aja sebenarnya jamak nanti tengah malam, jamak takhir maghribnya bisa, tetapi takutnya capek atau apa jadi malas. Mumpung maghrib ini pas istirahat sampai sisa kalau kegiatan, saya kerjakan aja di waktu maghrib, berarti jamak takdim ini sesuai dengan kita sendiri. Ya. Wahwa makna ini yang demikian ini adalah makna arti daripada ucapan pengarang kitab ini, di waktu ini masyarakat, di waktu mana yang dia kehendaki. Ini masalah jamak takdim dan jamak akhir, mengumpulkan dua sholat zuhur, dikumpulkan dengan asar pasangannya, maghrib dengan isya pasangannya. Maghrib dengan asar tidak boleh, ya, pasangannya zuhur sama asar, maghrib sama isya, sama isya sama subuh, jamak tidak boleh. Ya, kalau dibahas lagi subuh sama duha, ya. Ini malah parah. Ya. Wasyurutu jam'i taqdimi, salah satu ada syaratnya jamak takdim, salah satu itu ada 3 syarat kita diperbolehkan cara melakukan jamak takdim itu ada 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama, yang hendaknya didahulukan diberi dengan sholat zuhur qabla al-asri, sebelum sholat asar. Wabil maghribi, dan didahulukan dengan sholat maghrib qabla al-isya'i, sebelum mengerjakan sholat isya. Kalau jamak takdim antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, berarti kalau takdim asar dikerjakan di zuhur, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat zuhurnya, baru setelah itu sholat asar. Sholat maghribnya dulu, baru sholat isya. Ini syarat yang pertama, mendahulukan sholat yang memiliki waktu pada saat itu ketika jamak takdim. Ya, ini mendahulukan sholat yang memiliki waktu. Ya, jamak takdim. Kalau mau jamak takdim kosong boleh. Ya, ini masya Allah ada 3 pilihan bagi orang yang bepergian. Boleh kosor saja, boleh zuhur dijadikan 2 rakaat tanpa dijamak, boleh. Nanti asar 2 rakaat lagi dikosor, boleh. Boleh jamak saja boleh, tidak dikosor, jamak aja dikumpulkan. Berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jamak saja. Boleh digabung jamak plus kosor. Ya, asarnya dikerjakan di zuhur,
plus niatnya poso berarti duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Begitu pula maghrib sama isya dijamak dan diposo. Maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya kita kerjakan 2 rakaat. Karena kemarin yang sholat berposo, as-sholatul rubaiyatu, sholat yang jumlah rakaatnya 4 ini yang boleh diposo. Ini masya Allah pengurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Ya, selain boleh dikumpulkan, boleh juga lagi diposo, boleh jamak poso. Jadi orang yang berpergian itu ada 3 pilihan untuk melakukan sholat. Boleh poso saja, atau boleh jamak saja, atau boleh dikumpulkan keduanya jamak poso. Ya, ini. Saking murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking Allah sayangnya sama kita. Ya, ini. Walau akasa, maka bila seseorang itu membalik ka'an bada'a sebagaimana memulai orang yang sholat tadi bil asri dengan asar terlebih dahulu qabla zuhri sebelum zuhur, masalah umpamanya lam yasihha maka tidak sah. Ya. Jadi seumpamanya kok dibalik ya, jamak takdim tetapi asar dikerjakan terlebih dahulu, asarnya dikerjakan dahulu, kemudian zuhur dikerjakan setelah asar. Ya, maka lam yasihha ini tidak sah. Ya, tidak sah. Walaupun ba'daha, walaupun dan mengulanginya ba'daha setelah mengerjakan sholat tadi. In arada al-jam'a bila menghendaki untuk dijamak. Jadi sholatnya tidak sah. Ya, sholat asarnya tadi tidak sah. Maka ketika menghendaki jamak yang tadi sudah jamak takdim asar duluan baru mengerjakan zuhur, maka asarnya tidak sah, zuhurnya sah. Maka kalau masih menghendaki untuk menjamak, maka mengulangi sholat asar lagi setelah sholat zuhur. Nah, hasil jamaknya kalau seperti ini. Tapi kalau tidak diulangi, ya jamak takdim niatnya, tapi asar dikerjakan dulu. Ya, kemudian zuhur belakangan, maka asarnya yang tidak sah. Ya, asalnya tidak sah, zuhurnya sah. Jika masih menghendaki untuk menjamak lagi, ya maka hasil jamaknya setelah itu maka mengerjakan lagi, diulangi lagi sholat asarnya niatnya jamak, maka itu boleh. Ya. Waslani adapun syarat yang kedua untuk jamak takdim. Niyatul jam'i itu niat jamak awal sholati pada sholat yang pertama. Ya. Waslani adapun syarat yang kedua niyatul jam'i itu niat menjamak awal sholati pada awal sholat al-ula yang pertama. Jadi syarat yang kedua, niat untuk melakukan jamak pada permulaan melakukan sholat yang pertama. Berarti kalau zuhur sama asar, niat jamaknya di sholat zuhur. Ya. Kalau isya, maghrib sama isya, maka niatnya menjamak di waktu sholat maghrib. Ini kalau jamak takdim. Ya. Di antara niyatul jam'i, sekiranya seseorang itu menyertakan atau membarengkan niyatul jam'i, niyatul jam'i terhadap niatnya menjamak, ditaharrumiha dengan takbiratul ihramnya. Ya. Jadi dengan cara niat menjamak ini dihadirkan, diniatkan ketika mengucapkan takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Ya, jadi ketika Allahu Akbar tadi niat melakukan jamak takdim. Ya, disebut sholat yang pertama. Ya. Pada yakfi maka tidak cukup
taqdimuha mendahulukannya niat ala taharrumi mengakhirkan taharrum, artinya tidak diperbolehkan, tidak cukup niat jamaknya itu sebelum dia melakukan takbiratul ihram. Ya, sebelum melakukan takbiratul ihram baru berdiri sudah niat jamak, maka tidak cukup. Ya, paling cepat-cepatnya niat jamaknya ketika orang itu melakukan takbiratul ihram. Ya, ini. Kalau sebelum takbiratul ihram niat, ketika takbiratul ihram tidak niat sampai akhir, maka tidak diperbolehkan. Ya. Jadi niatnya sebelum takbiratul ihram, maka itu tidak diperbolehkan, tidak cukup. Ya. Wala ta'khiruha, dan juga tidak cukup mengakhirkan niat anis salami, daripada salam minal ula yang pertama. Begitu pula tidak cukup mengucapkan, meniatkan jamak setelah selesai salam yang pertama. Ya. Jadi tidak cukup meniatkan untuk melakukan jamak sholat ini tadi, satu sebelum dia melakukan takbiratul ihram, dua tidak cukup lagi, tidak hasil niat jamak takdirnya kalau dia meniatkan setelah salam yang pertama. Jadi setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama, di hatinya saya niat tak jamak sekalian aja lah sholat asarnya ini jamak takdir, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup, tidak boleh. Ya. Kalau setelah salam baru niat jamak, maka tidak diperbolehkan menjamak. Berarti nanti sholat asarnya tetap harus dikerjakan di waktu sholat asar. Ya, karena sudah tidak boleh lagi menjamak karena niatnya sudah kelewatan, sudah selesai salam yang pertama. Ya, selesai salam yang pertama. Wa yajuzu fi asnaniha, pada itu sudah diperbolehkan fi asnaniha, di tengah-tengah sholat ala al-hari, ya, menurut kaul yang adhar. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu tidak diterangkan boleh niat menjamak takdim itu di tengah-tengah sholat boleh. Kita kata takbiratul ihram tapi belum niat Allahu Akbar, niat sholat biasa, belum niat jamak. Di tengah-tengah sholat dapat 2 rakaat, dapat 3 rakaat, kok baru kepingin sekalian aja lah asarnya nanti dijamak sekalian. Niat di tengah-tengah itu boleh. Ya, fi asna ya. Bahkan ditanggung dulu sebelum ia melakukan salam yang pertama. Ya. Jadi sebelum melakukan salam yang pertama, maka boleh orang itu niat untuk melakukan jamak takdim. Boleh. Ya, boleh. Ya. Kalau setelah salam maka tidak diperbolehkan, harus diakhirkan sholat asarnya atau sholat yang waktu kedua yang ini bisa. Ya, ini syarat yang kedua. Wadalis wadalis syarat yang ketiga, ucahakan bil amwal tujuan yang sambung menyambung, ya, tidak ada pemisah yang lama, mualah. Bainal ula, di antara sholat yang pertama wa tsaniyati, dan sholat yang kedua. Ya, harus sambung menyambung, ya, setelah sholat yang pertama dulu, tidak lama selangnya kemudian langsung melakukan sholat asar, harus mualah, tidak boleh ada pemisah yang panjang. Di Allah itulah sekiranya tidak panjang al-faslu, pemisah bainahuma, di antara sholat dua ini tadi, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, tidak ada pemisah yang lama atau yang panjang. Ya, kalau sudah ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, ya, ngobrol setelah sholat dulu semuanya, ngobrol-ngobrol sama temannya atau makan dulu, wah, saya sekalian niatkan itu kita sholat lagi, niat jamak takdim asalnya dikerjakan atau isanya dikerjakan di maghrib, itu sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pemisahnya sudah panjang, ya, sudah panjang waktu pemisahnya, sudah tidak terjadi mualah, tidak terjadi sambung menyambung. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya.
Jadi orang yang berpergian yang jauh boleh melakukan ini ya, jamak takdim, jamak takhir, ataupun disambung digabung jamak takdim plus sholat boleh ya, walaupun belum sampai ke tempat tujuannya. Yang penting dia ketika melakukan bepergian sudah keluar daripada kampungnya ya, sudah keluar dari kampungnya, maka itu sudah diperbolehkan ya. Ini jam 11 waktu keluar rumah niatnya kembali papan, seumpamanya sampai ini Islami sampai seberang sudah masuk waktu zuhur, sekalianlah mampir sholat. Nah boleh sudah, karena sudah berada dalam perjalanan sudah dikategorikan dia keluar dari kampungnya, keluar dari tempat tinggalnya. Jadi syarat yang ketiga mualah, tidak ada pemisah yang panjang. Pakai tola apabila panjang urfan, maksudnya pemisah ya. Pakai tola bila panjang apa al-fasl ya, urfan secara huruf secara kebiasaan, walaupun itu beri, walaupun dengan adanya udur, karena ini seperti tertidur, wajib maka wajib takhirus sholati, mengakhirkan sholat al-thaniyati yang kedua ila waqtiha, sampai ke waktunya sholat yang kedua ya. Kalau ada pemisah yang panjang antara sholat yang pertama sholat kedua, maka ya wajib mengakhirkan waktu sholat yang kedua. Artinya sholat asar atau sholat isyanya wajib dikerjakan di waktunya sholat asar atau sholat di isya, karena sudah terjadi pemisah yang panjang seperti tidur. Habis sholat dulu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, karena capeknya tadi di perjalanan, beraktivitas pula banyak kegiatan ketika itu ya. Setelah dulu setelah itu tidur ya. Bangun masih berada di waktu sholat zuhur, masih berada di waktu sholat zuhur. Kok dia niatnya wudhu lagi, kemudian niat sholat jamak takdim asalnya dikerjakan, maka ini sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah panjang waktu pemisahnya. Apa makan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa, tidur, baca doa. Ayo makan dulu lah. Makan dulu. Terus nyampe, alhamdulillah. Jam berapa? Baru jam 2. Masih ada waktu sholat zuhur. Kita sholat lagi sholat asar. Jamak takdim tidak diperbolehkan ya, karena waktunya sudah panjang. Baik disengaja tadi pemisahnya ataupun tidak ya, maka wajib mengakhirkan, artinya wajib mengerjakan sholat yang kedua, yakni sholat asar atau sholat isya, dikerjakan di waktunya sholat tersebut, tidak boleh dikerjakan di sholat yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Ini jamak takdim ya, syaratnya ada di 3 ya, ini ya. Wala yaduru dan tidaklah berbahaya fil muawati, di dalam mualah kesatuan menyambung dengan di antara dua sholat. Paslon suatu pemisah yasirun yang pendek atau yang sebentar, berubah menurut kebiasaannya ya. Kalau ada pemisah yang secara uruf pemisah itu cuma sebentar, pendek, singkat, maka tidak masalah. Contoh seumpamanya ya, habis tadi salam, ngobrol sebentar atau terjadi iqamah dan bahkan cuma disunahkan, maka itu tidak menjadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Atau ketika habis sholat zuhur kok salam, imamnya ragu seumpamanya, tadi pas sudah 4 rakaat seumpamanya jamaah aja ya, pas sudah 4 rakaat ya, sudah pas 4 rakaat sudah pulang ya, sudah ayo kita berdiri lagi untuk jamaah takdim asalnya, itu diperbolehkan, tidak apa-apa, waktunya tidak panjang ya, ini. Wa amma jamu ta'khir wa yajibu fihi an yakuna biniyatil jahdi wa takunu an-niyatu hadhihi fi waqtil mula ya.
Adapun jamak takhir, wajib maka wajib ini di dalam mengerjakan jamak takhir ayyakun ada niyatul jam'i, mestinya tidak usah pakai bab ini. Ayyakun niyatul jam'i, ayyakun niyatul jam'i, bahwa ada niyatul jam'i, niat melakukan jamak. Ya, kalau jamak takhir maka wajib dalam hal niat jamak ini, niat untuk jamak takhir ini, walaupun an-niyatu, dan ada niat itu hadhihi, yakni niat di waktu ula, di waktu yang pertama. Ya, niat jamak takhir di waktu yang pertama, artinya ketika masuk waktu sholat zuhur, karena masih di perjalanan ini, ya masih di tengah-tengah seumpamanya, masih baru masuk tol, ya baru masuk tol. Sekalian aja sudah diumumkan satu rombongan di bis. Kita niatkan aja ya, nanti jamaknya jamak takhir. Kita niatkan sekarang untuk melakukan sholat zuhur di sholat asar, berarti niat jamak takhir diumumkan. Nah itu artinya meniatkan itu berada di waktu sholat yang pertama sudah diumumkan untuk melakukan niat sholat jamak takhir. Ya itu. Ya, jadi mengumumkan, meniatkan untuk melakukan jamak takhir. Ya, kalau sendiri ya kalau saya diumumkan niat dalam hati, ya saya niat sholat zuhur saya nanti saya kerjakan di waktu asar jamak takhir. Saya niat melakukan sholat maghrib, saya kerjakan di waktu sholat isya nanti. Ya, kalau sudah sampai ke sana, sampai kemana gitu, ya ini atau tengah-tengah nanti, ya intinya sudah masuk waktu isya, aku kerjakan maghrib ini di waktu isya, niatnya jamak takhir. Jadi harus niatnya ada di waktu yang pertama. Ya. Wa yajuzu takhiruha, dan diperbolehkan mengakhirkan niat ila ayyakko, sampai pada batasan masih tetap min waktil ula, daripada waktu yang pertama. Apa yang tetap? Zamanin, sebuah masa. Lalu tudiat, apabila diawali fihi, lalu tudiat, apabila diawali sebuah niat tadi ini, ya atau sholat ini, sholat yang pertama tadi, fihi, di dalam masa, ya zaman ini, kanat, maka ada sholat tersebut adaan, sholat ada. Tadi yang pertama, ya yang wajib niat di sholat yang pertama. Kemudian tidak masalah apabila niatnya itu diakhirkan sampai, ya di akhir waktu, sekiranya waktu sholat yang pertama ini tadi masih cukup ada sebuah masa, sebuah waktu yang apabila ia melakukan sholat ada itu cukup. Ya. Jadi ketika artinya sudah hampir habis waktu sholat yang pertama. Contohnya di zuhur itu sudah hampir mau habis waktunya, dia baru niat untuk melakukan jamak takhir, itu diperbolehkan selagi niatnya tadi pada suatu masa atau waktu yang apabila ia mengerjakan sholat di waktu itu masih tergolong waktu sholat adat, bukan sholat qadha. Tadi saya buka di salahnya di kitab Al-Hasyiyah Al-Baijuri, dikategorikan adat itu sekiranya waktu yang melakukan sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya itu dapat 1 rakaat, itu masih dikategorikan waktu sholat adat. Jadi Allahu Akbar, semuanya niatnya sholat zuhur, Allahu Akbar, setelah dapat 1 rakaat masuk waktu sholat asar, itu masih dikategorikan waktu sholat adat. Walaupun ma'al isyan, orang ini sudah disertai dengan isyan, durhaka, disertai sudah dengan maksiat, dosa, dianggap sudah mengakhirkan waktu sholat, ya, sampai tidak cukup untuk mengerjakan waktu itu dengan sempurna. Walaupun dihukumi adat, tapi orang yang ketika mengakhirkan waktu sholat, ketika belum selesai kok sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka sudah dihukumi dosa juga orang ini, ya, dihukumi dosa. Ya. Ini pula yang dikatakan qaulul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam kitab Al-Waqqaf Sahih Rasulullah SAW menjelaskan
Siapa itu sahur? Alladzina yu'akhiruna sholata an awqatih, yang orang-orang yang mengakhirkan sholat daripada waktunya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diberikan orang-orang yang sahur lalai, termasuk lalai dalam waktu sholat. Sholatnya suka mengakhir-akhirkan, makanya jangan suka mengakhir-akhirkan sholat. Ya, usahakan ya, kesibukan apapun ketika sudah masuk waktu sholat kita ayo sholat, tinggalkan ya, nanti masih ada waktu lagi, yakin aja nanti aku masih hidup lagi, masih bisa kerjakan lagi ya. Wa amal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Makalah dari Sayyidina Umar ya, beramalah engkau, bekerja engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jangan salah mengartikan, wah hidup selama-lamanya berarti hidup pun kerja terus, karena aku hidup selama-lamanya. Kalau aku tidak kerja terus, tidak cari duit, wah apa bekal hidup selama-lamanya? Tidak, artinya yakin, wong aku hidup selamanya kok ya. Berarti aku besok masih hidup, besok lagi masih hidup. Terus kerjaku ya, sekarang masuk waktu sholat, tinggalkan dulu. Aku sholat dulu, aku memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajibanku terlebih dahulu. Saya besok masih hidup, nanti masih hidup. Selesai sekarang, selesaikan besok. Tidak selesai besok, selesaikan besok itu rusak dan seterusnya. Tapi kalau untuk akhirat dan bekerja beramal untuk akhirat, seakan-akan besok engkau mati. Waduh, kalau tidak aku kerjakan sekarang, kalau aku sekarang nggak sholat, saya nggak memenuhi panggilan Allah anda itu, ya kalau saya besok masih hidup, kalau besok saya mati, berarti saya mati meninggalkan sholat. Kalau orang sengaja meninggalkan sholat, kata Rasulullah alam batinah, satu sholat yang ditinggalkan karena sengaja, namanya ditulis di atas pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika waktu sholat ini benar-benar diperhatikan ya, ini diperhatikan ya. Semua hal itu punya saripati ya, semua hal itu punya saripati, kata Rasulullah. Saripatinya sholat itu takbiratul ihram dengan imam. Kalau celuk ada sarinya ya, kulitnya setelah diambil airnya kan tinggal ampas saja ya, dan lain sebagainya. Begitu buah-buahan juga ya. Sholat itu pun begitu, ada intinya sholat itu ada di takbiratul ihram bersama imam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang betul-betul jaga ya, usahakan kita sholat berjamaah dan berjamaah memenuhi takbiratul ihram bersamaan dengan imam ya. Lebih utama sholat dengan waktu. Jadi jika sampai diakhirkan asal masih cukup waktu sholat itu dikatakan akad, maka itu diperbolehkan untuk niat ya. Walaupun ma'al isyan, orang yang sholat seperti ini di Hasyah Bayuri itu orang itu sudah berdosa karena mengerjakan sholat sudah keluar dari waktunya ya, tidak cukup waktunya sudah masuk waktu sholat berikutnya. Tapi kalau dalam hal niat jamak takhir tidak apa-apa, diperbolehkan karena niatnya jamak takhir itu kan nanti ya, ini. Wala yajibu, dan tidak wajib di jamak takhir, di jamak takhir dalam mengerjakan jamak takhir tertib berurutan. Wala muwalah, dan juga tidak wajib muwalah. Wala niyatul jam'i, dan juga tidak niat jamak ala sahih dari awal yang sahih di alasadi di dalam tiga hal ini. Artinya ketika niat jamak takhir boleh zuhur dan asar, zuhur dikerjakan di asar, maka boleh sholat mana yang dikerjakan duluan. Zuhur dulu boleh, baru asar jika jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim tadi harus zuhur dulu baru asar. Jamak takhir asar dulu, mana yang punya waktu, baru setelah asar mengerjakan sholat zuhur boleh karena waktunya sudah lewat boleh. Zuhur dulu baru asar juga boleh, dibolak-balik, intinya enggak tartib diperbolehkan. Maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib kalau jamak takhir
boleh, dan tidak harus mualah, ya, tidak harus mualah. Tapi kalau dibolak-balik, ya, kalau sholat jamaah kasih pengumuman, ya, kasih pengumuman, jangan sampai nanti bingung makmumnya, ya, kan boleh dibolak-balik jamaah takhir. Pas jamaah imamnya niatnya ngerjakan duhur dulu seumpamanya. Kalau duhur sama asar niatnya masih 4 rakaat seumpamanya. Kalau pas jamak takhir plus qashar, ya, maghrib sama isya, maghribnya tidak boleh dikosor, isya-nya boleh dikosor. Dia jamak takhir, ya, niatnya jamak qashar, isya dulu dikerjakan tanpa beri pengumuman. Makmumnya lihat maghrib dulu, 2 rakaat kok sudah salah, makmumnya bingung, ya kan? Maka ketika jamaah perlu diumumkan dulu. Ayo jamaah takhir kita kerjakan maghrib dulu, ya, atau kalau asar dulu, ya, kita kerjakan asar terlebih dahulu, ya. Karena saya pernah kejadian seperti itu, akhirnya berkelahi, ya, berkelahi antara makmum sama imam, ya. Ya, yang makmumnya niatnya maghrib, imamnya niatnya isya, qashar lagi 2 rakaat salam. Jadi akhirnya kayak apa nih? Akhirnya makmumnya mufaroqah, yang nanti mufaroqah, yang enggak disebut salam. Saya tadi niatnya maghrib juga, saya niatnya isya 2 qashar. Saya berarti 2, maghrib tidak boleh, berarti diulang lagi. Nah, ya, seperti itu. Jadi kalau pas berjamaah diumumkan. Kita jamak takhir dan qashar, kita kerjakan isya dulu, ya, maghribnya nanti, karena menghormati yang punya waktu seumpamanya, ya. Berarti 2 rakaat salam, setelah itu maghrib 3 rakaat. Nah, kalau ini enak, ya, tidak diumumkan, langsung aja terjadi miskomunikasi antara imam sama makmum, berkelahi akhirnya, ya. Ini pernah saya kejadian pas waktu perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta, sholat di Kediri pas waktu itu, ya. Ini, ya. Jadi berkelahi, ya. Ya, kita dalam perjalanan, kemudian waktu sholat Jumat kita ikut sholat Jumat, ya. Setelah itu kita kepingin jamak takdim sholat asar, ya, bagaimana? Satu tadi, kalau jamak takdim harus tartib, ya. 2 harus mualah, berarti sholat Jumatnya ikut berjamaah dengan orang yang mukim dalam satu tempat itu. Setelah salam, maka kita berdiri lagi niat untuk melakukan sholat asar, jamak takdim, ya. Kalau mau dikosor lagi tidak apa-apa, asalnya 2 rakaat, berarti jamak qashar. Niatnya pun sama, dikerjakan di waktu sholat yang pertama tadi, ya, di waktu sholat Jumat tadi, ya, ini, ya, di waktu sholat Jumat tadi kita sudah niat untuk jamak takdim, ya. Jadi asalnya dikerjakan di awal waktu setelah salam, ya. Orang yang mukim yang tidak jamak berarti kan dia masih wirid, dikir, semuanya. Kita berdiri sendiri, kemudian melakukan sholat asar jamak takdim. Kalau dikosor juga boleh sampai 2 rakaat. Kalau kita pas rombongan berjamaah, maka bagaimana? Semua jamaah tadi kita, semua rombongan kita mundur. Kalau kepingin berjamaah lagi boleh, ya. Sekiranya pemisahnya tidak panjang, cuma sekedar mundur membentuk shaf, kemudian berdiri melakukan sholat, tidak memutus daripada mualah, masih dihukumi mualah, ya, seperti itu, ya. Ya. Saya melakukan itu yang kedua, dalam perjalanan itu dan waktu di mana dan
karena kita dalam perjalanan kita bahwa atau dulu karena setelah kami poin jam misalnya kita sampai rumah sampai di rumah boleh tidak jamaah menggabungkan itu supaya tetap negatif. Waalaikumsalam. Ya. Kaul yang paling kuat ya melakukan jamak atau qashar itu ketika sudah melakukan perjalanan walaupun belum sampai ke tempat tujuan. Artinya dia sudah keluar daripada kampungnya. Itu yang paling kuat. Ada kaul yang tapi lemah banget. Karena dia sudah niat untuk melakukan perjalanan dan dia setelah ini memang perjalanan, maka boleh dijamak di rumah sebelum melakukan perjalanan. Tapi itu sangat lemah, ya. Ini yang kuat itu sudah ketika berada di perjalanan, ya. Kalau masih di rumah berarti dinamakan orang itu walaupun sudah niat perjalanan. Ya kalau setelah itu niat perjalanannya memang jadi. Kalau tiba-tiba ada sesuatu tidak jadi perjalanan. Nah, maka dari itu nanti itu ada yang seperti itu, tapi itu sangat lemah, diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian ketika kita di perjalanan berapa hari kita boleh melakukan jamak dan qashar, ya. Maka selama kita masih dalam perjalanan, ya, seumpamanya kok 7 hari ini kita masih dalam perjalanan terus, maka itu diperbolehkan untuk jamak qashar, ya. Seumpamanya ini mohon maaf kita ke Banjarmasin, ya, ya, kita kan pindah-pindah tempat ini, dari sini mungkin sampai ke Martapura dulu seumpamanya, di sana berhenti sehari seumpamanya, maka itu boleh qashar, jamak qashar. Lanjut lagi besoknya lagi seumpamanya, ya, karena banyak tujuannya, ya, singgah seumpamanya, ya, maka diperbolehkan selama dalam masa musafir perjalanan itu selama itu boleh untuk jamak qashar. Kemudian kalau sudah sampai di tempat tujuan itu, ya, ya, maka selama 3 hari ke depan itu masih diperbolehkan untuk jamak qashar. Ini selama 3 hari ke depan. Lebih dari 3 hari disebut orang yang mukim. Orang yang sudah mukim menetap di situ, maka sholatnya sudah sholat yang biasa, ya, yang biasa. Ada lagi qaul, ya, jika dia dalam perjalanan tadi telah sampai tujuannya dan ketika menyelesaikan urusannya itu lebih daripada 3 hari tidak selesai, ya, maka dia masih diperbolehkan untuk jamak qashar, masih diperbolehkan. Kemudian kalau sudah pulang ke rumah, ya, apakah masih boleh jamak di rumah? Maka qaul yang kuat sudah tidak diperbolehkan. Kalau kita sudah kembali ke tempat tinggal kita, maka sudah dihukum orang yang mukim, ya. Idza sama baina safari wal hadar walibal hadar. Ketika terkumpul antara bepergian dan hadar itu berarti orang yang berada di rumah, maka walibal hadar yang dimenangkan adalah orang itu berarti sudah berada di rumah. Itu kaidah fikihnya, ya, ini. Nah, ketika ada lagi qaul yang seperti ini, ya. Ketika kita di jalan tadi benar-benar tidak sempat untuk menjamak, sehingga kita harus nanti jamak takhir aja sudah di rumah, kita niatkan jamak takhir di rumah, itu ada yang memperbolehkan, ya, ada yang memperbolehkan, ya, menjamak di rumah, ya, tapi untuk satu waktu itu saja. Itu ada qaul yang seperti itu, ya. Ini ada pula yang bepergian yang kurang daripada 16 farsakh, kemudian boleh menjamak, boleh, ya, boleh menjamak, boleh. Jika lil hajjah seperti terjadi macet yang luar biasa, ternyata waduh kok macet betul ini, ya, ini perkiraan sampai rumah tidak boleh, ya, ini itu, ya.
Mungkin waktunya insya Allah sebentar lagi sudah. Mungkin insya Allah kalau masih ada hal-hal yang bisa nanti setelah pertemuan berikutnya kita kaji lagi. Karena nanti ada lagi jamak yang tidak bepergian tapi di rumah karena hujan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan kuasa dan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurin dan alhamdulillah sidai ya rabbana lakal hamdu ya jannah wa karim wa amsal wa rasulina wa nabiyyina wa rasulina wa shifa wa rasulina wa nabiyina wa hidayah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna بالقلب أكرمنا بالعمل إنا بالعافية اللهم انتهنا بالمؤمن يا رب لنا سيدنا محمد ربك وعنا من ذنبنا لنا حسنا برحمتك وإنك وعدنا ما كتاب اللهم وعنا من كتاب وعدنا من القرآن وزدنا كلمة مطهرة اللهم لا شيء قولنا من ربنا إن أصبت وعدتنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأولادنا وارحمنا وارحمنا ربنا التي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.